Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Maret 2026. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari sabu, ekstasi, dan narkotika sintesis dengan nilai taksiran mencapai 1,2 miliar rupiah. Nah, ini pemusnahan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Jadi sepanjang Maret 2026 di Tres Narkoba Polda Sumsel ini menangani 26 laporan polisi dengan jumlah total 32 tersangka. Ya, dari jumlah tersebut 11 tersangka berasal dari hasil operasi Pekat Musi 2026 yang mencakup 10 laporan polisi. Nah, sebaran kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika terjadi di sejumlah daerah. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 13 laporan polisi. Kasus lainnya tersebar di Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Oku Timur, Pagar Alam, Pali, dan Lubuk Linggau. Barang bukti yang dimusnahkan ini meliputi sabu seberat 1973,61 gram, 179 butir ekstasi, dan sintetis ini seberat 201,28 gram. Jadi sebagian barang bukti sebelumnya telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan. Nah, dengan penemuan dari Polda Sumatera Selatan itu dengan jumlah selama kasus 2026 ini membuktikan bahwa di Sumatera Selatan ini masih banyak penyalahgunaan narkoba. Untuk itu di program Sanksi nih pendengar, edisi hari ini kita akan berbicara bagaimana efektivitas konseling individu dan konseling keluarga untuk mendorong pemulihan pengguna narkoba. Di studio kami sudah hadir bersama perawat Ali Muda dan sekaligus konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar, ada Mas Nofriansyah Eskepner. Selamat pagi, selamat menjelang siang nih Mas Nofriansyah. Selamat siang, pagi menjelang siang. Sehat kabarnya Mas Nofri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Nofri ini merupakan perawat Ali Madia ya? Iya benar. Dan sekaligus konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung, yang mau nanya-nanya ataupun pengen konseling ya, boleh. Secara online dulu ya Mas ya? Boleh. Boleh ya di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Nah, siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan dapat Anda saksikan juga melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store juga di App Store. Tadi Polda sudah merilis Mas Nofriansyah ya, selama bulan Maret ini masih banyak penemuan untuk penyebaran narkoba. Sebenarnya kalau Mas Nofriansyah sendiri sebagai perawat Ali Madia dan konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar, ini kalau untuk pengguna narkoba sendiri di Sumatera Selatan, terkhususnya kalau di Kota Palembang itu masih banyak nggak sih Mas? Banyak kalau ini ya, menurut saya masih banyak ya, terutama kalau yang di Rumah Sakit Ernadi Bahar itu lagi pasiennya lagi penuh nih, 35 ya. 35 ini pecandu. Bermacam-macam daerah banyak datang ke rumah sakit tersebut. Dan ini kalau misalnya dilihat paling banyak mayoritas kalau dilihat dari usia ya, usia itu usia berapa aja nih Mas? Merata Mbak. Ada yang usia di bawah 20, ada 27, ada yang di atas 30 ada. Berarti bisa dikatakan yang masih muda-muda ya, generasi masih muda. Benar. Oke, ini sudah ada telepon yang masuk ya, baru mulai. Kita terima dulu telepon ya. Silakan yang ingin bergabung di 369977. Pro 1 selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih? Ini dari RRI ya? Iya betul. Dari siapa nih Pak? Dari Pak Adi. Pak Adi, silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak Adi mengenai narkoba Pak Adi? Oh ya. Ini putus ini Mbak. Halo. Halo. Ada yang ingin ditanyakan soal tentang narkoba nih?
Halo, halo. Halo Pak Adi, ada yang ingin ditanyakan soal narkoba? Iya, oh tentang narkoba ini, Pak. Iya, mau nanya apa nih? Ini, Pak, ya ini kan narkoba itu kan ini apa? Untuk apa dia tuh namanya tuh? Apa tuh? Apa? Untuk ini penyalahan narkoba itu, Mbak. Yang ininya. Rehab, Iya, rehab. untuk ada ini kan ada ini sebut Pak ini. Tempat rehabilitasi. Tempat rehabnya ya, penyembuhannya. Itu rehabnya, Oke, segitu aja. Dan mau tanya kalau di Palembang ini di mana, Mbak? Di mana? Oke, segitu aja ya Pak ya. Iya, makasih, Mbak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita baru mulai banget ya. Tapi mungkin boleh dijawab dulu nih Mas. Baiklah, kalau tempat rehabilitasi yang khusus pemerintah cuman di Rumah Sakit Nali Bahar yang di kilometer 12. Kalau yayasan atau swasta banyak di mana-mana ada, Mas. Jadi kalau untuk yang dari pemerintah sendiri, Ya, ini cuman berpusat ada di Rumah Ernaldi Sakit Bahar, ya. Ernaldi Bahar. Mungkin kalau banyak yang nggak tahu Ernaldi Bahar itu apa sih? Dulu kan terkenalnya dengan Rumah Sakit Jiwa, Iya, ya, benar. karena RSJ. Jadi bisa juga untuk penyalahan narkoba ya. Iya, Oke, nah kita kembali lagi dengan pertanyaan yang tadi nih Mas, dengan jumlah kasus yang ada di Sumatera Selatan Iya. memang didominasi paling banyak di di Sumatera Selatan dengan kasus usia muda ya. Iya, benar. Nah, kalau penanganan dari Mas Nofri sendiri, sejauh mana sih konseling individu itu efektif membantu pengguna narkoba mengenal pemicu ya? Iya, pemicu, dan ini bisa mengolah keinginan untuk memakai kembali. Iya. Itu kalau konseling individu itu ya tergantung dari masalah si klien itu sendiri ya. Misalnya dia datang nih ke rumah sakit yang sudah rawat inap ya. Iya. Kita asesmen dulu nih, pakai ASI, ada formatnya tersendiri. Jadi dari demografi, pendidikan, medis, ada 6 poin kalau tidak salah. Nah, di situ nanti kita bisa lihat permasalahan apa yang paling berat. Apa narkobanya atau dari keluarganya. Nah, mulai gitu kita cari solusinya. Kita atur jadwalnya, kapan mulai ini berjalan konselingnya, individunya, tapi terlihat kondisi kliennya dulu, apa dia kooperatif. Nanti kan biasanya kalau pasien baru masuk tuh tidak mau dia di konseling, Nah, atau misalnya kok saya ini datang sini kan mau berobat narkoba, kok masuk di rumah sakit jiwa gitu. Nah, itu nanti Pak kita jelasin pelan-pelan. Memang judulnya Rumah Sakit Ernaldi Bahar, kalau dulu kan Rumah Sakit Jiwa. Nah, tapi dalamnya Pak Bapak lihat sendiri, banyak macam-macam Jenis penyakit ya, jenis penyakitnya, nggak semua gangguan jiwa. Cuman lama-kelamaan kalau memang zat tersebut dipakai terus bisa ke situ, Bisa ke gangguan jiwa. Oke. Nah, boleh Bapak pikir. Nah, nanti kan dia kelamaan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia kan berpikir nih. Yang awal tuh menolak bahwa saya ini bisa nih sembuh tanpa rehab, tapi kenyataannya tidak bisa. Betul. Itu nanti konselingnya kita masukin, kita beri motivasi, konseling individu ini membuka kesadaran kesadaran si klien itu bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan, untuk ekonomi, keluarga dan lingkungan. Nah, itu mungkin dia bertanya, kesehatan itu yang kayak mana? Bapak sendiri gimana misalnya kan? Kalau pakai narkoba, apa yang Bapak rasakan misalnya? Begadang Pak ini. Nah, itu kira-kira mengganggu kesehatan nggak? Oh ya, biasanya kan mereka nggak sadar nih. Pakai aja seneng, happy. Ini kapan habis zatnya pakai lagi? Nggak terasa kan? Jadi pas ini ekonomi Bapak gimana? Oh iya Pak, ini ya duit sudah bekerja sekian juta habis. Nah, ini kan nggak dipikirin kayak sampai ke situ. Dengan keluarga, kadang dengan pasangan hidup ribut, kadang pulang tuh hanya mandi, kemudian pergi lagi. Dengan lingkungan sekitar, jadi persepsi masyarakat tuh kayak itu kalau pecandu ini jadi sampah masyarakat, tapi pada dasarnya kan tidak. Itu bisa dipulihkan. Oke, Mas Nofri, kan kalau untuk pendekatan sendiri pasti sangat sulit ya. Iya, benar. Nah, Mas Nofri sendiri selaku konselor itu bagaimana cara pendekatan kepada mungkin bisa dikatakan mereka yang penyalahgunan narkoba agar mau diajak rehab atau juga untuk jauh deh dari barang-barang haram tersebut. Kita itu gali dulu istilahnya tuh dampak penyebab
dari pemakaian zat itu dulu kita beri pengetahuan apa Bapak manfaatnya bagi Bapak sendiri apa. Nah, banyak rugi atau banyak untungnya. Oke. Nah, kita sebut dulu misalnya kalau untung bagi Bapak apa? Misalnya apa? Senang, jadi pede, percaya diri. Nah, ruginya mana? Sebutnya rugi. Nah, jadi antara rugi dan untung itu banyak yang mana? Rugi, Pak. Nah, kira-kira gitu. Nah, misal kalau menjalin rehab itu sulit, Mbak, memang. Iya. Mesti paksaan. Cuman kita di situ beri motivasi, ya. Alhamdulillah, syukur Bapak sudah mau datang sini meskipun dengan paksaan. Itu sudah luar biasa, Pak. Kita beri afirmasi kepada kliennya. Tapi ada nggak sepengalaman yang mereka yang benar-benar keinginan dari diri sendiri bukan ajakan dari pihak keluarga? Ada. Ada ya. Itu kita antungi Jempol 4 jempol. ya? 4 jempol ya? Karena dia sudah mau keinginan itu sudah luar biasa. Kita bantu, justru kita kejar bolanya. Maunya gimana sih ini? Nah, kita jelasin terapi-terapi yang ada di rumah sakit nanti. Kita kan pakai terapi community, terapi perilaku, perubahan perilaku sama religi. Itu kita jelasin. Ini juga apa namanya itu kan konseling individu itu juga suatu pelayanan yang profesional kan. Ada artian profesional tuh semuanya petugasnya profesional. Mulai dari dokternya, konselornya, kemudian medis-medis lainnya, psikolog, psikiaternya, semuanya alhamdulillah kalau di rumah sakit itu ada. Ada yang misalnya klien datang tidak bisa tidur, misalnya itu dikasih obat tidur dulu untuk sementara. Mungkin juga bisa cerita kepada pendengar kita. Boleh. Awal mulanya mereka terjebaknya dari penyalahgunaan narkoba tuh memang sebenarnya salah pergaulan atau gimana sih, Mas? Kebanyakan di rumah sakit Enadi Bahar ya? Kalau berdasar ke pengalaman saya sih, kalau kita selama di rumah sakit Enadi Bahar, selama konseling atau berinteraksi dengan klien, pergaulan, pergaulan, kemudian lingkungan. Kan awalnya tuh kapan ditanya, awal mula kamu pakai kapan? Oh ini coba-coba, bro katanya tuh dengan temennya. Coba-coba gimana nih? Ya dikasih nih. Awalnya nggak tahu bubuk-bubuk halus itu kan. Nah nanti kayak rokok pakai bong di ini. Awalnya gimana? Nggak ada rasa bro, ini lama-lama fly kata orang tuh. Iya ngefly. Oh jadi halu-halu ya? Iya halusinasi. Nah gitu kan. Lama-lama itu dikasih Mbak terus. Satu kali dikasih lagi. Iya gratis benar. Digratisin terus. Ya lama-kelamaan kan kecanduan nih. Jadi dia mencari sendiri. Nah disitulah jahatnya narkoba tadi. Awalnya memang diiming-iming gratis-gratis, pada saat sudah mulai ketagihan harus bayar gitu ya. Dia kan mempengaruhi hormon dopamin, Mbak, hormon kesenangan dan otak itu kan. Kalau kita normalnya hormon dopamin itu keluar pada saat misalnya kita makan rendang kan keluar tuh hormon senang kan. Maksud saat kita akan kembali. Kalau ini kan terpaksa keluar terus, jadi muber di otak tuh, Pak. Jadi tidak bisa lagi. Jadi senang terus ya. Iya benar. Jadi itu habis masuk terus. Oh gitu. Nah itu galak jual apa? HP. Maling. Pinjol gitu ya. Nah itu pinjol. Jadi online ya. Jadi ada hubungannya ya. Itu bekawan. Berteman. Berkaitan. Ada pertanyaan masuk nih di 08217927 Manos dari Pak Paris di Sekip. Selamat siang Mas Nopri, mau nanya nih. Nah kebanyakan artis ini sudah direhab, masuk lagi, keluar masuk lagi. Nah sebenarnya kalau misalnya mereka yang sudah direhab terus bisa keluar masuk itu apakah ini juga sudah tidak bisa sembuh lagi atau seperti apa? Dari Mas Paris di Sekip. Oke baik. Yang namanya juga kita narkoba ini kan suatu penyakit kronis ya yang di otak. Jadi sifatnya itu bukannya kayak penyakit misalnya kita panas, demam, minum obat langsung sembuh. Nah kalau narkoba ini penyakit yang berulang. Tergantung dari individu itu sendiri, pertahanan diri dalam artian. Mungkin selama direhab kan nanti ada itu tadi terapinya, ada ilmu-ilmu misalnya cara mengatasi teman bila kita sudah keluar dari rehab, pasti teman yang lama itu kembali untuk menggoda kita biar kita kembali lagi untuk memakai. Nanti di situ setelah kita ajarin cara menolak teman yang baik bagaimana. Yang ini misalnya sugesti itu keluar bagaimana. Itu ada nanti terapi-terapinya di rehab itu. Mungkin menurut kita yang paling besar itu lingkungan dan teman sebaya. Oke, Mas Nopri kita terima telepon dulu. Boleh, ya. Silakan. Di 369977 Pro 1 selamat siang.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak Zari dengan Dela di sini. Silakan Pak Zari, ada yang ingin ditanyakan? Ini narkoba saya mau tanya kan, Iya. apa benar kan kata dokter kan kalau orang sering narkoba kan watak kan berubah kan? Apa? Watak sifat. Oh, perilaku Pak, perilaku mungkin. Iya, benar. Terus? Dan juga kan otak dia itu kan biasa kan hitam, putih berubah jadi Hitam. hitam. Apa benar apa enggak? Oh, kalau dari dalam ya, organ tubuhnya maksudnya ya? Ya, Oke, segitu aja Pak Zari. ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak sih kalau misalnya kalau dicek dari lab gitu ada perubahan juga nggak? Kalau Mas Nopri? dari laboratorium itu yang setahu saya sih kita cek bahwa dia terindikasi zat sabu atau inek atau ganja itu dari hasil urin ya. Oh, urin ya. Kalau sarapnya setahu saya belum pernah melihat nih. Kalau mungkin kalau dari perilaku mungkin itu pasti kalau perilaku itu emosinya terganggu, pola tidur terganggu, mudah curiga atau parano yang berlebihan, ilusi. Nah itu Pak kalau yang setahu saya Pak kalau ini memakai zat tersebut. Kalau gambaran otak Sarap belum tahu ya. Belum. Nanti misalnya ini baru kita cek lah ya ke lab ya. Iya. Oke, yang ingin bertanya kembali boleh di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Kita ke pertanyaan lagi nih Mas. Boleh. Ada yang masuk dari Mbak Dwi di Pelaju. Halo Mas Nopri, cerita dong tantangan terbesar sebagai konselor yang dihadapi untuk melakukan konseling individu kepada pengguna narkoba. Ada nggak sih? Pernah nggak sih mengalami dimarahi sama pasiennya atau cerita yang pilu lah? Boleh dong dari Mbak Dwi di Pelaju, silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Dwi ya di Pelaju Iya. ya. Kalau pengalaman saya selama ini kalau pilu itu kalau bisa konselor tuh jangan ikut pilu. Nah, cuman bisa ikut empati aja. Iya. Tapi tidak sampai misalnya klien itu nangis, kita ikut nangis. Susah ya? Susah. Saling Sedangkan, curhat nanti saling ya? curhat. Itu justru dari konselor itu tidak boleh. Gitu. Kalau konselor ini sifatnya hanya mendengar dan mendengar. Jadi pada dasarnya klien itu ingin didengarin keluhan mereka. Solusinya itu nanti datang pada diri dia sendiri. Benar. Kita sebagai konselor tidak boleh. Adu nasib Kamu ya? harus begini ya, pulang nanti jangan lagi. Nah, tidak boleh kayak gitu. Oke, dia saat itu, iya. Tadi pada saat dia mencoba apa yang kita kasih, arahan, motivasi, gagal, dia pasti menyalahkan kita. Nah, seharusnya konselor itu hanya mengarahkan, namanya aja konselor, memotivasi untuk si klien tersebut. Nanti si klien itu sendiri, misalnya contohnya, bro, saya ini make sabu 1 bulan penuh bro, tapi saya ini pengen berhenti. Oke, pengen berhentinya yang kayak mana nih? Misalnya kita tanya, kamu kan sedangkan 1 bulan nih make, saya ini ingin mencoba bro, seminggu paling tidak 3 hari lah bro. Oke. Dikurangin ya? Ya dikurangi. Oke, kita catat ini 3 hari nih. Sepakat ya kamu sendiri. Iya. Oke. Nah nanti konseling berikutnya atau seminggu yang akan datang mereka datang lagi nih atau yang rawat jalan ya khususnya. Iya. Datang lagi. Gimana ininya? Ya bro masih sulit kayaknya bro. Kemarin saya langgar nih ini. Kayaknya belum bisa nih kayak seminggu. Nah itu. Jadi kan mereka tuh belajar untuk konsisten. Jadi dari diri dia mereka sendiri itu belajar. Berarti konselor juga di sini bisa ditempatkan sebagai teman ya Mas ya? Iya, Bukan benar. berarti mereka harus, nggak boleh kamu gini. Bukan Tidak, berarti nggak boleh. mengejudge atau menekankan ke pasien itu nggak boleh nggak ya? boleh, nggak boleh itu Mbak. Karena kita kan harus jadi panutan Mbak di situ. Iya. Dia datang ke sini kan untuk berobat, Untuk sembuh ya. untuk pulih. Itulah kita ajarin kapan yang dia misalnya nggak terlalu aktif, kita kejar kenapa nih kamu dalam sesi ini kok diem. Iya. Kita ada perkembangannya Mak setiap bulan kan situ program rehabilitasinya 3 bulan nih. Jadi kalau di rumah sakit kita itu konselingnya seminggu sekali, bahkan sesuai dengan kebutuhan klien lah, bahkan lebih dari, jadi sebulan itu 4 kali, bisa 5, tergantung kebutuhan klien itu sendiri. Terus Mas Nopri sebagai konselor udah berapa lama nih? Kalau kecipung dari Nabza itu dari 2013 Mbak. Udah lama banget ya. Kalau konselornya mungkin dari konselor kan apa namanya ujian konselor ya,
kalau nggak salah 2000 berapa 2002 2002. kalau nggak salah. Nah, selama itu pernah nggak sih kayak yang ditanyakan sama Pak Paris di Sekip tadi, bolak-balik masuk rehab ada juga nggak? Ada. Itu tadi kita tanya kenapa kok bisa kembali relapse ya. Nah, istilahnya itu ya dari pengaruh lingkungan, Pak. Pengaruh lingkungan, teman semain sebaya. Nah, itu tadi yang kamu kan apa dibujuk ya, kata orang tuh dirayu lah. Entah sudah pulang dari rehab langsung temen itu kalau otomatis kita sudah dari rehab pulang pasti dia sudah nunggu. Oh, ngajak lagi ya? Iya, itu tadi dikasih. Nah, gratis. Nah, gratis. Tenang aja, enggak apa-apa. Ini sehisap aja enggak masalah. Nah, gratis ini. Kalau dianya kuat, enggak. Sudah, ini oh ya kita ada ini nih kerjaan. Pulang dulu. Nah, nanti kita di situ kan berubah pola pikir mereka di sana nanti di terapi rehabilitasi itu. Jadi andai kata ada teman yang menggoda, bagaimana cara menolaknya? Cara halus kan. Karena itu kalau kita dari konseling, Mbak, coba misalnya anggaplah bro ini katanya temen. Nah ini kamu datang, ini barang. Kadang kita mirip hampir sama seperti sabu ya, mirip biar dia ini kan. Ini, nah gimana ini gratis? Misalnya Usman. Jadi kita lihat apa cara dia berbicara itu, apa spontan atau dia ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu berarti kemungkinan besar pulang nanti dia bisa kembali. Kalau dia enggak bro, lajulah ini. Kadang tuh nah. Berarti pada saat rehab ada uji coba juga? Ada role play, Mbak istilahnya. Role play. Ya, kalau itu kan buat terapi kelompok, role play, cara mengatasi relapse. Misalnya ada teman yang menggoda di luar, kan kalau di rumah sakit itu pasti safety lah ya, aman. Tapi yang godaan paling besar nanti setelah pulang. Keluar dari rumah sakit ya. Bener. Nah, situ nanti ada peran apa? Konseling keluarga. Nah, konseling keluarga itu tadi apa memberi pengetahuan tentang nafsa, cara perawatan dia di luar. Ya, itu keluarga dikasih tahu bagaimana caranya. Takutnya keluarga itu misalnya si klien itu pulang dari sini main ke temennya, belum tentu nih dia make. Siapa tahu ngasih tahu, tiba-tiba klien ini keluar dari ini datang dari luar, datang ke rumah, keluarga datang, kenapa kata si A itu kamu kumpul lagi di situ, kamu makainya. Nah, nggak boleh ngejudge kayak gitu. Ya, harus diberi kepercayaan kembali. Nah, untuk melakukan konseling keluarga banyak juga tantangan sendiri ya Mas ya. Bener. Kadang mereka keluarga banyak yang tidak menerima. Atau yang tadi Mas sampaikan mengejudge gitu. Apa mungkin yang harus dilakukan keluarga kalau salah satu dari anggota keluarga sebagai pengguna narkoba? Nah, kita kasih arahan kalau memang bahwa penyakit narkoba ini ya penyakit kambuhan ya. Itu tergantung ya lingkungan sama teman tadi, itu yang paling berat. Kemudian juga kita beli ilmu pengetahuan. Cara dia misalnya kalau dia pulang kalau bisa semua HP yang lama itu dibuang nomornya, ganti nomor HP yang baru. Jadi di stop pola pikirnya pada saat suges atau dorong yang lain datang itu langsung menghubungi yang terdekat atau konselornya ataukah misalnya keluarga. Nah itu semua dikasih tahu. Misalnya tidak boleh lah namanya mengejas, kemudian beri kepercayaan kepada klien itu meskipun kita sebagai keluarga nih kecewa atau orang, kecewa berkali-kali, tapi namanya saudara, anak kandung kan tidak ada namanya anak kandung itu bekas mantan, tidak ada. Nah, itu dikasih tahu dengan keluarganya. Nah pada saat konseling keluarga itu juga keluarga diajak untuk pertemuan pada saat rehab atau seperti apa nih Mas? Ya ketemu pada saat dia rehabilitasi biasanya. Diajak juga ya? Biasanya kalau konseling keluarga itu misalnya 1 bulan setelah dia rehab, ada sesuatu yang dari si kliennya yang kita belum ada informasinya, yang mungkin janggal menurut kita ya. Misalnya dia mengeluh selalu menyalahkan orang tuanya, ibunya, misalnya atau istrinya, itu kita dijadwalin hubungi keluarga, kita telepon nih keluarga, suruh datang janjian dulu. Itu biasa juga kalau mau kalau mau pulang sudah 3 bulan, 1 minggu sebelum dia pulang tuh keluarga bisa datang atau pas dia mau pulang dikasih ya tadi konseling individu. Jadi diarahkin perkembangan dia di sini gimana, setelah dia mau pulang nih harapan si klien itu misalnya ingin bekerja lagi,
diberi kepercayaan lagi. Iya. Nah, itu harus Ada dikasih tahu. semangat lagi Iya, ya. harus semangat, harus mendukung motivasi keluarga. Oke, Mas Nopri ada pertanyaan masuk dari Boleh. Mbak Dina di Sukabangun. Selamat Oke. siang, mau nanya nih Mas Nopri. Kalau untuk Mas Nopri sendiri sebagai konselor adiksi, bisa tahu nggak sih dari mata Mas Nopri orang ini pakai atau enggak, dan bisa kasih tahu ciri-cirinya enggak? Nah, oke baik. Kalau secara lewat mungkin dari perilakunya Mbak ini siapa Mbak udah tadi? Mbak Dina Mbak di Sukabangun. Mbak Dina di Sukabangun. Mungkin dari perilakunya misalnya dari kebiasaan. Misal dia pulang nih sore. Kalau dia sekolah misalnya sore pulang jam 4. Tiba-tiba 1 minggu ke depan molor nih pulangnya maghrib. Nah, tiba-tiba nanti ini yang untuk sekolah misalnya dikasih uang jajan misalnya 5.000, tiba-tiba minta lagi kurang. Dia sering bergadang. Cuman bergadang itu lihat dulu. Biasanya bergadang itu main game biasanya. Nah, kebanyakan juga yang sekarang ini yang di rumah sakit Ari Bahar itu bergandeng dia, pakai sabu sama main game. Oh, barengan ya. Karena apa? Sabu itu kan membuat mata kita melek. Iya. Jadi game itu kan asik. Iya, Nah, benar. jadi sampai pagi nggak terasa. Nah, itu ada perubahan perilaku mungkin, Mbak. Yang khasnya perilaku mungkin banyak bergadang. Kelihatan kalau di sini ada kayak item-item itu, Mbak. Ini, mata tapi panda. belum ya mata panda. Tapi itu belum tentu juga dia memakai sabu. Yang jelas matanya mungkin tidurnya kurang, sering bergadang, melek, Iya. mungkin emosinya Mbak Nggak bisa stabil ya. nggak stabil. Kalau misalnya kelihatan ada tiba-tiba barang hilang atau ini, cuman lebih baiknya bagusnya kita tanya dulu baik-baik, jangan langsung mengejas. Itu Tapi yang kalau dijawabnya langsung marah, langsung marah, nah itu fatal. Bisa ribut itu nanti. bisa jadi pakai, bisa jadi dia tersinggung Iya, ya. bener. Mas Nopri, kalau misalnya kita ketemu orang yang suka ngucek-ngucek hidung, gini ya, suka-suka gini, Ya, atau yang lehernya suka gini-gini, itu termasuk pengguna atau tanda tanya juga nih? Bisa termasuk itu ini karena itu kebiasaan kan sarafnya terganggu nih. Ya, mungkin kalau di selama ini kan pakai ini kan tipis ada apa namanya saraf yang di hidung ya. Iya. Nah, jadi tapi mereka tidak sadar. Ada Iya. yang misalnya giginya di Oh, kepala, iya. lihat aja itu biasanya ada kalau yang pecandu itu pasti khasnya kayak itu. Kayak gini ya. Iya. Mungkin itu bisa dari kan pengaruh dari ke saraf ya, sabu ke sarafnya. Misalnya dia apalagi yang paling bahaya tuh Aibon. Oh iya, Nah, Aibon. Aibon tuh lihat di jalan-jalan lampu merah Iya, banyak tuh. anak-anak pang ya. Nah, anak-anak pang itu banyak. Kalau Aibon sendiri juga salah satu jenis dari narkotik, Itu zat adiktif lainnya, Mbak. zat termasuk. adiktif Iya. juga ya. Sulit nggak sih untuk penyembuhan dari Aibon juga gitu, Mas? Kalau Aibon itu termasuk sudah hampir nak ke arah kegangguan jiwa ya. Oh, iya. Hampir sulit dia ada karena ada halusinasinya. Itu agak sulit kalau dia. Cuman kalau di kita itu ada, cuman jarang. Padahal kalau misalnya kita orang awam aja kalau nyium bau itu kan nyengat banget Iya, ya Mas benar, ya. Kok bisa mereka mau ya? Kadang itu kita tanya, awalnya memang enggak itu, cuman kelamaan ya karena kebiasaan Iya. ya. Kadang tuh pernah kapan itu sebaju nih, Aibon semua di kayak ini dapat dari situ. Itu tapi kita ambil yang sabu kombinasi dengan sabunya, Aibon dengan sabu itu diambil. Oke, kita ke pertanyaan lagi masuk di Boleh, 0821 7927 Manol. Selamat siang Mas, ini gak ada dari namanya ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita sebagai ibu atau bapak dan atau orang tua, nah apa yang mungkin harus kita lakukan ini agar mempercepat penyembuhan atau pemulihan juga para anak kita atau salah satu keluarga kita yang pengguna narkoba. Boleh nggak kita misalnya untuk ke RRS Bahar tapi nama kita tuh disembunyikan? Data pribadinya di Data ini ya. pribadinya. Kalau masalah ke rumah sakit di Bahar nggak usah takut-takut ibu atau bapak ya. Kita di situ identitas itu rahasia sifatnya, nggak dia ke publikasi nggak. Datang aja butuhnya apa misalnya, yang jelas situ bukan tempat orang yang gangguan jiwa aja, bisa aja orang yang istilahnya itu narkoba, yang orang psikotes bisa misalnya mau masuk atau DPR tes psikotes di situ Mbak ini atau ibu, tidak apa-apa Bu, datang aja ke RNLI Bahar, tidak usah takut-takut. Bukan jangan dijat sakit jiwa ya, tapi Iya, itu jangan. memang banyak untuk Penyembuhan yang lain, ya benar. Oke, nanti kita break dulu ya Mas. Boleh, ya. silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya udah masuk di WhatsApp, nanti kita bakal tanyain lagi. Dan jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih di program Sanksi. Oke.
Bu, soto ayamnya nambah 1 mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya. Ini Mas sotonya. Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya? Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda. Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat, hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Sering kau membuat aku kesal.
Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi, sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan. Kilau Pancasila. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sanksi untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu 1 April 2026, dan kita masih berbicara mengenai efektivitas konseling individu dan konseling keluarga untuk mendorong pemulihan pengguna narkoba. Masih bersama Mas Nofriansa Escape Nurse, dan ini merupakan perawat ahli Madya dan sekaligus konselor adiksi dari RSN di Bahar. Kita ke pertanyaan selanjutnya Mas Nofri ya. Ada pertanyaan masuk di 0821792790 dari Bian di Palembang. Oke. Selamat siang Mbak Della, mau nanya nih, kalau untuk efektivitas konselingnya lebih baik konseling individu atau konseling keluarga yang lebih mempermudah untuk pemulihan pengguna narkoba? Oke, silakan Mas Nofri. Di sini dua-duanya baik ya. Kalau memang dia masih dirawat, ada anti rawat inap, kita konseling individunya dulu dijalanin. Jadi lihat masalah kliennya apa, dan yang paling besarnya apa. Misalnya masalah dia ada keluarga, apakah perlu keluarga itu dihadirin nantinya? Kalau memang dia tidak ada masalah keluarga, nanti tidak perlu. Jadi kita ambil yang masalah yang utama dulu, mungkin pemakaian zatnya dulu kita konselingin. Dampak dari pemakaian zat tuh kadang mereka tidak paham atau tidak tahu apa penyebab yang selanjutnya. Hanya mereka tuh kan pakai hanya senang, happy. Jadi masalah yang terjadi pada diri mereka tidak tahu. Tapi setelah putus zat, kita nilai nanti kan di pas dirawat jalan itu, rawat inap, banyak mereka tuh ada yang misalnya jantung sakit, sakit gigi,
Nah, itu efek dari pemakaian selama ini dia pakai gitu. Kalau untuk jenis narkoba paling banyak dari pasien di Rumah Sakit Ernadi Bahar ini apa aja nih Mas? Yang paling sering? Kali paling sering itu sabu. Sabu ya? Ya, sabu, kadang itu juga ganja, cuman kebanyakan sabu merata. Nah, untuk penyembuhannya itu beda-beda nggak sih kalau misalnya mereka yang pakai ganja atau mereka yang pakai sabu atau yang zat-zat lainnya atau sama aja? Kalau rehab programnya sama. Sama ya? Cuman mungkin gejalanya beda. Tingkat kesulitannya? Kalau tingkat kesulitannya ya macam-macam, berjenjang, enggak semuanya sama. Kalau sabu mungkin efeknya nggak bisa tidur. Jadi pada saat dia datang ke rumah camar, rawat inap, dia pas itu masuk banyak tidur malahan karena pola tidur dia di luar kurang. Oh, jadi ya, jatuhnya lebih banyak istirahat pada saat rehab ya? Ya, itu kita masuk namanya detoksifikasi. Dalam pemulihan detoksifikasi kan mengurangi menghilangkan zat-zat atau racun yang dalam tubuh mereka dari zat yang dia pakai itu sabu. Kalau kayak ganja kan halusinasi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya di 08217927 Semanol. Halo, dari yang nggak ada namanya nih, katanya mau nanya, bener nggak sih Mas kalau misalnya orang yang pakai narkoba ini kepercayaan dirinya lebih tinggi lagi? Nah, boleh silakan. Enggak pakai narkoba? Kalau pakai narkoba, bener nggak? Jadi pada dasarnya itu mungkin persepsi mereka ya. Kalau kita tanya ke pengalaman saya selama ini, tanya ke yang sudah pernah memakai sabu itu alasan itu tadi, kurang pede, kurang percaya diri. Tapi pada dasarnya tergantung pada diri kita sendiri sih. Buktinya banyak orang yang sukses tanpa narkoba juga ada. Iya, itu percaya dirinya tinggi kan. Itu persepsi dia aja. Cuman kita tidak boleh menjas. Oh, ini tidak boleh. Tapi kita dengari dulu nih. Apa manfaat bagi dirinya memakai itu pasti ada alasan. Misalnya yang pekerjaan dia yang begadang, misalnya truk lah mau ngomong kan. Dia pasti ngejar target harus selesai, misalnya dari batu bara. Nah, itu kebanyakan ada yang pakai ada yang tidak. Kan ada pernah ditanya, ada juga sih pasien yang itu residen itu, kamu pakai ini karena apa? Ya karena ini Pak nyupir malam. Nah, itu aja. Cuman mungkin karena kebablasan asik kan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Makan aja bisa jadi racun kalau berlebihan. Jadi sebaiknya memang juga harus dihindari ya Mas ya. Karena belum tentu efeknya bagus untuk tubuh kita ke depannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih masuk di 08217927 Semanol. Kalau mau rehab di RS Ernadi Bahar, ini SOP-nya seperti apa? Gratis enggak dan ditanggung BPJS enggak? Oh, ini kalau mau rehab ke Ernadi Bahar ada yang gratis, ada yang bisa juga tidak. Kalau pribadi yang pribadi umum ya. Kalau yang gratis itu yang dari pemerintah, kita pakai yang PBI. Persyaratannya ya mungkin itu tadi, KIS yang dari PBI, kemudian KTP yang si penderita, kemudian KK, pas foto 4x6, nanti ada kartu berobatnya, nanti ada dapat dari Rumah Sakit Ernadi Bahar itu. Jadi ada yang pribadi, ada yang gratis lah. Ada juga dari bantuan dari pemerintah. Dengan durasi waktu berapa lama Mas kalau untuk direhab? Kalau direhab 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi jangan nanti karena terlalu nyaman di Ernadi Bahar, karena nanti juga ketemu sama konselor-konselor yang mau masuk lagi. Ya jangan kalau bisa ketemu tuh di luar sudah berubah. Udah lain cerita ya Mas ya. Beda pengalamannya lagi, jangan soal tentang narkoba terus. Benar. Oke, Mas Nofri, karena waktu kita juga harus memisahkan kita, nggak terasa ya, udah 1 jam nih. Mungkin Mas Nofri juga bisa memberikan sedikit edukasi lah kepada pendengar kita ini untuk menjauhi diri kita dari namanya narkoba atau say no to narkoba. Silakan Mas. Pesan dari saya, jauhi narkoba, kita bisa hidup sehat tanpa narkoba. Narkoba, no. Kita harus bisa mengatakan tidak pada narkoba, itu aja. Kalau mau ketemu Mas Nofri di Camar ya? Iya, di ruang Camar. Di ruang Camar. Setiap hari apa aja nih Mas? Kalau kita sip-sipan. Sip-sipan ya? Iya. Setiap bulannya ganti jadwal ya? Iya, tiap bulan ganti. Kadang sip tuh 3 sip, pagi, siang, malam. Diganti. Setiap itu ada semua petugasnya. Oke, nanti kalau misalnya mau ketemu langsung aja ke Ernadi Bahar ya, di Palembang. Jalan mana Mas? Jalan Gubernur Pokoknya di KM 12 Alang Lebar, Kecamatan Lebar ya. Iya. Pokoknya sebelum dari apa Mas? Kalau dari ini bisa dari CGC ya.
Citra Grand City itu sesudahnya. Kalau dari tembusan itu. Iya. Kalau lewat lurus ini sesudah terminal Alang-alang kilometer lebar. 12 ya. Oke, langsung aja cek mapsnya aja. Boleh, ya. iya. Oke, Mas Nofri, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 siang hari ini, dan nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan tema lainnya, Mas Nofri ya. Oke, selamat pagi Mas Nofri, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama Mas Nofriansyah, Escape Nurse, dan ini merupakan perawat Alimadiyah ataupun konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar, mengenai efektivitas konseling individu dan konseling keluarga untuk mendorong pemulihan pengguna narkoba. Untuk Anda yang belum sempat menyaksikan siaran kami, bisa Anda dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Berilah sebuah pertanda bila kau menyimpan rasa yang sama, tunjukkanlah darah. Berilah ku secerca harapan. Genggam tanganku bila kau mau, pandang mataku bila kau ragu, agar aku tahu isi di balik hati lembutmu. Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Tak pernah tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba.
Ingat senyummu di kepala, tulus dan indah, tak ada duanya. Lalu ku bertanya, bisakah kita saling mencinta? Janjiku takkan kemana-mana. Tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Betapa indahnya bila satu hendak menjadi dua. Simpan saja semua ragumu, pelitaku, lihat aku, penanti setia dirimu. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Timnas futsal mematangkan persiapan menuju Piala AFF 2026. 4 tim mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 lewat babak playoff. Sementara Indonesia menjadi tuan rumah pembuka musim ke-17 dari Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga. Senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda. Kali ini Dinamika Olahraga untuk hari Rabu 1 April 2026. Berbagai informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Saya awali dari informasi sepak bola mancanegara di mana Spanyol ditahan imbang oleh Mesir pada pertandingan persahabatan di Stadion RCDE Barcelona dini hari tadi. Informasi lengkapnya bersama Liliana Dea. Baldo whips one in, just over the top, attacked by Moscow. Tim nasional Spanyol bermain imbang 0-0 saat menjamu Mesir pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion RCDE Barcelona dini hari tadi. La Roja langsung tampil menekan sejak menit awal dan mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan. Beberapa peluang diciptakan melalui Pedro Porro, Lamine Yamal, hingga Dani Olmo, namun belum membuahkan hasil. Peluang terbaik hadir dari Fermin Lopez dan Pedri di babak kedua, tetapi selalu digagalkan kiper Mesir. Tim tamu kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Hamdi Fati menerima kartu kuning kedua. Namun, hal tersebut tidak mampu dimanfaatkan oleh Spanyol dan pertandingan harus berakhir dengan skor 0-0. Meski demikian, pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengaku senang dengan sikap dan performa yang ditunjukkan pemainnya di atas lapangan. Saya sangat senang dengan sikap semua pemain. Kami telah memenuhi target yang kami tetapkan dalam pertandingan ini. Tidak ada pemain yang mengalami cedera sepanjang laga. Semua pemain, termasuk yang belum pernah tampil, mendapat kesempatan dan kami melihat berbagai situasi baru dalam permainan.
Sementara itu, Mesir tampil disiplin sepanjang laga dan mampu meredam tekanan tuan rumah dengan organisasi pertahanan yang solid. Kiper Mustafa Shober menjadi kunci dengan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang emas Spanyol. Meski sempat mengancam lewat Omar Marmoush, Mesir lebih fokus menjaga keseimbangan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Mesir Hossam Hassan mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan timnya selama uji coba internasional ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan